kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal Islam, tahu itu tidak ada. Apa namanya? Islam itu lentur sekali, lentur. Lentur itu artinya tidak pernah membatasi orang. Sebut-sebut ini jarang sekali saya dengar sekarang ini, bahwa Islam itu adalah dinus samhah, agama yang mudah. Kalau Anda lihat di dalam Al-Quran, itu banyak sekali firman-firman Allah yang menunjukkan kemudahan ini. Bahwa Quran diturunkan kepada Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan untuk memberatkan. Agama Islam bukan untuk memberatkan. Karena itu aturan-aturan di dalam Al-Quran itu longgar sekali. Misalnya gampang yang sering orang juga perdebatkan soal pakaian. Soal pakaian itu seandainya ditata rapi, ya, orang Islam harus busananya muslim, busana muslim itu harus begini. Alangkah sulitnya orang itu misalnya di daerah-daerah yang tidak seiklim dan lain sebagainya. Tapi begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau Islam ini menentukan berbusana itu menutup aurat, titik, maka orang akan leluasa membuat model pakaian kayak apapun asal menutup aurat, asal bisa untuk berhias. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Ini kata-kata taukid. Bukan hanya yuridu bikumul yusra, Tuhan Allah menghendaki kalian mudah, tapi diteruskan wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menghendaki kamu sulit. Nah, itu banyak sekali. Allah itu yang menciptakan manusia, yang diutus kepada manusia ini adalah juga manusia yang sangat manusia, yang ngerti manusia, yang memanusiakan manusia, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu kalau begini memberatkan, begini tidak baik untuk kehidupan sosial ini. Maka kalau kita pelajari perintah-perintahnya, ajaran-ajarannya, itu semuanya sangat membuat manusia itu enak, bukan menjadi tidak enak. Jadi makanya ada fikih. Fikih itu apa sih? Dari karyanya ulama-ulama yang memahami Al-Quran, Sunnah Rasul, dan menetapkan hukum-hukum sesuai dengan zaman dan tempatnya. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Quran dan Rasulullah sangat longgar, diberi kesempatan orang untuk berpikir, untuk melihat ke depan. Allah tentu tahu, Rasulullah juga diberitahu bahwa masa depan segala macam. Kalau Anda tetapkan harus begini, sekarang orang akan kesulitan sendiri karena dia menganggap bahwa apa yang dilakukan zaman Rasulullah harus diterapkan sekarang. Ini kacau sekali, lucu sekali. Lah kenapa harus ada fikih, ada segala macam itu? Kalau itu dilakukan berarti Islam ini memberatkan, dan itu bertentangan dengan Al-Quran sendiri, bertentangan dengan sikap dan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang longgar. Kenapa longgar? Yaitu memberikan kesempatan kita untuk melakukan istilahnya menyesuaikanlah dengan kondisi-kondisi tempat, zaman dan lain sebagainya. Itu tidak masuk akal kalau zaman seperti sekarang lalu harus seperti zaman Kanjeng Nabi. Itu nanti seperti kelakar, kita tidak boleh ke warung karena Nabi tidak pernah ke warung. Tidak boleh naik
ojek karena Kanjeng Nabi tidak pernah naik ojek. Dan terus-terusnya itu. Nah, ada aturan-aturan yang baku yang harus dilaksanakan. Itu pun longgar. Jangankan persoalan-persoalan yang yang lain, bahkan ritual yang ibadah yang mahdoh saja, seperti sholat, itu tidak harus dilaksanakan. Duhur tidak harus dilakukan 4 rakaat, bisa 2 rakaat. Tidak harus sendiri-sendiri. Duhur jam sekian, asal jam sekian, enggak. Digabung juga bisa. Tergantung kondisinya. Kemurahan-kemurahan Tuhan, kemurahan-kemurahan Islam ini, itu sangat kentara sekali, karena Islam memang untuk manusia. Saya nggak tahu kenapa ada orang yang berpikiran bahwa beragama, berislam itu mesti harus persis seperti zaman Rasulullah. Ini kan setback. Kanjeng Nabi sendiri tidak menghendaki seperti itu. Yang disebutkan ma'ana alaihi wa ashabi itu adalah nilai-nilai keislaman itu. Nilai-nilai keislaman itu kita harus seperti zaman Nabi. Kita harus adil, kita harus menghargai manusia, kita harus berakhlak. Itu harus seperti, bukan lalu segala macam harus seperti zaman Rasulullah, pakaiannya harus segala macam. Tidak begitu.